YouTube. Hola amigos to the bank. Aku harap kalian baik-baik aja ya di sana. Balik lagi di channel YouTube aku, Perola, yang akan membahas seputar Brazil. By the way, aku mau ngasih tahu kalian, bulan Agustus ini Brazil mulai masuk ke musim panas. Jadi udah mulai enak nih, cuacanya nggak dingin banget. Karena 5 bulan terakhir itu khususnya Brazil area selatan tuh bener-bener dingin sekali. Suhu bisa mencapai 5 derajat Celcius. Dan biasanya kalau musim dingin itu kan males ya mau aktivitas. Nah, ini udah mulai enak karena orang-orang udah mulai pergi ke pantai, mulai berjemur karena mulai memasuki musim panas mungkin sampai September Oktober. Oke, di sini aku akan bahas sedikit tentang perubahan yang aku alami selama hampir 1 tahun aku tinggal di Brazil. Kebetulan Agustus ini tepat 11 bulan aku udah tinggal di Brazil. Jadi next month itu genap 1 tahun sudah aku pindah ke Brazil. Di sini aku mau share sama kalian sebagai orang Indonesia. Apa aja sih yang aku alami selama aku tinggal di Brazil, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada diriku ketika aku mulai tinggal di Brazil sampai sekarang ini. Pertama yang aku bahas tentang keluar rumah sendiri. Jadi sebagai orang Indonesia mungkin udah biasa seperti kita, meskipun kita para wanita, itu hal untuk keluar rumah sendiri mau pagi, siang, malam itu hal yang biasa. Kita bisa melakukan apapun mandiri ya kan, naik motor segampang itu, pesan Gojek, Gokar, atau nyetir mobil sendirian itu hal yang biasa. Kapanpun kita mau, kita bisa keluar seingin kita. Nah, yang terjadi aku ketika aku udah pindah ke Brazil, suamiku sebenarnya udah memberitahukan sebelum aku pindah ke Brazil biar aku nanti nggak shock ketika aku di Brazil kayak gitu. Dia ngasih tahu bahwa ketika di Brazil aku tuh memang nggak bisa keluar sendirian, nggak bisa seenaknya ya udah keluar rumah aku pengen ke sana aku tinggal jalan ke sana, nggak kayak gitu. Jadi ketika aku di Brazil, bahkan ini aku hampir setahun aku belum pernah di Brazil itu keluar sendirian. Nggak pernah sama sekali keluar sendirian. Suamiku belum mengizinkan itu. Karena faktornya seperti yang aku jelasin di video-video sebelumnya. Pertama, aku nggak bisa bahasa Portugis. Yang kedua, aku memakai hijab. Kelihatan sekali sebenarnya aku bukan orang sini, kayak gitu. Nah, kalau aku seorang turis, otomatis kalau aku di jalan-jalan atau mungkin di tempat yang aku nggak tahu ini aman atau enggak, itu kemungkinan bisa terjadi masalah ya, problem. Masalahnya apa? Ya banyak hal. Karena kalau kalian lihat sebenarnya di teman-teman Brazil atau di pinggir-pinggiran jalan kota itu kan banyak orang-orang mabuk, gelandangan yang mungkin juga mengonsumsi sesuatu yang terlarang kayak gitu kan. Jadi pemikiran mereka itu nggak normal dan itu bisa jadi terjadi bahaya. Karena itu suamiku belum pernah mengizinkan aku untuk keluar sendiri. Jadi selama di Brazil kalau aku ingin keluar ya aku bilang ke suami untuk ke suatu tempat, maka dia akan mengantarkan kalau memang dia lagi free dari kerjaannya. Dan itu di awal-awal bikin aku susah ya, karena kadang kan kita kalau ada waktu luang atau nggak ada yang dikerjakan pasti pengen, entah itu cuma pengen ke cafe atau pengen ke mall kayak gitu, ke toko buku, sekedar untuk refreshing. Itu kan biasa kita lakukan di Indonesia, dan di Brazil tuh nggak bisa, harus ada yang menemani kayak gitu. Karena Brazil itu ya aku bilang nggak se-safety yang kita pikirkan. Sebenarnya aku tuh punya ipar perempuan juga, dan aku sebenarnya bisa keluar sama dia kayak hangout bareng kayak gitu, girls day out gitu kan lebih enak ya. Cuma karena permasalahanku aku minus bahasa Portugis, dan sedangkan iparku nggak bisa sama sekali bahasa Inggris, jadi itu akan menjadi kesusahan di kita untuk ngobrol atau pokoknya susah lah untuk berkomunikasi kecuali dengan Google Translate. Seperti itu, jadi lebih nyaman aku pergi sama suamiku. Itu sih nomor satu perubahan yang drastis aku alami, aku nggak bisa sembarangan keluar rumah. Selain nggak bisa sembarangan keluar rumah, aku juga nggak bisa sembarangan ngeluarin HP. Kayak tiba-tiba di jalan, aku pengen ngeluarin HP untuk melakukan suatu aktivitas, atau pengen ngambil gambar, atau ngambil video, itu aku nggak bisa sesembarangan itu. Karena kalian tahu, hal itu sangat berbahaya di jalan-jalan Brazil. Bisa aja tiba-tiba ada pemulung atau orang di sekitar situ yang tiba-tiba ngambil HP kita.
Atau kita aja kadang di mobil ada tempat perempatan atau jalan yang suamiku kadang ngasih warning kayak, nanti kalau di situ HP kamu nggak boleh dikelihatin ya, ditaruh. Padahal itu di dalam mobil posisinya. Mungkin serawan itu ya. Tapi nggak di semua tempat. Ada bagian yang oke, nggak masalah. Makanya sesusah itu aku kalau pengen ngambil suatu video untuk aku share, karena memang ada tempat yang nggak bisa karena di situ berbahaya. Itu perubahan nomor satu yang terjadi sama diriku. Dan sebenarnya suamiku seprotektif itu karena sebenarnya dia sendiri juga mengalami, maksudnya di masa lampau itu beberapa kali dia mengalami ketika di dalam mobil teman di sampingnya itu menggunakan HP dan ada orang tidak dikenal tiba-tiba mengacungkan senjata dan juga meminta untuk HP itu dikasihkan. Itu terjadi. Terus ada tetangga kita yang juga meninggal dunia dikarenakan hal-hal yang seperti itu. Lah kalau kita ngelawan biasanya mereka juga membawa senjata api. Ada yang seperti itu. Aku tahu sih sebenarnya kalau kita jalan di Brazil tuh nggak semenyeramkan itu, karena itu kayaknya kita lalai gitu loh. Tapi sebenarnya ya lumayan berbahaya. Seperti kalau di kotaku, itu kotaku yang kemungkinan terkenal lebih aman daripada di Rio. Tapi kalau kalian, balik lagi sih, kalau kalian datang di Brazil jangan dibayangin Brazil tuh semenakutkan itu. Enggak, kalau kalian jalan ya normal, tapi kejahatan itu ada. Ngerti kan dari sini? Selanjutnya nomor 2 adalah tentang masak, tentang makanan. Itu perubahan yang drastis banget aku alami. Kalian tahu aku tuh di Indonesia anak GoFood banget karena aku kerja, aku gak ada waktu kerja dan merantau, jadi aku gak ada waktu untuk masak. Aku gak bisa, pokoknya aku gak ada waktu untuk masak, apalagi untuk belajar tentang memasak. Jadi aku tuh anak GoFood banget atau Shopee Food banget. Pokoknya pesen aja, pesen makan, semua dipermudah. Lah sejak aku di Brazil ini agak susah karena ada e-food, ada, cuma untuk aku sama suami itu agak khawatir di tingkat kehalalan. Karena gimana pun kebanyakan makanan-makanan Brazil itu banyak mengandung babi ya. Baik itu fatnya, oil, dan lain-lain itu banyak mengandung itu. Bahkan ciki-cikian rasa pork itu banyak, nggak cuma ciki. Apapun lah, itu pokoknya banyak yang mengandung B2 tersebut. Nah, karena itu ini kan negara Katolik terbesar, jadi nggak ada tuh kayak bahan masaknya yang dipisah-pisah, itu jelas nggak ada. Karena kami agak meragukan hal itu, akhirnya lebih baik kita masak. Ya ada kalanya lah kita keluar ke restoran untuk makan, kita cari Thailand food atau Asian food dan lain-lain. Cuma kadang ada keraguan tersendiri, jadi lebih baik masak di rumah itu lebih pasti. Apalagi suamiku ini kan memang mualaf. Dari mualaf tersebut suamiku kan mulai belajar lebih dalam. Jadi dia mulai mencoba mengikuti jalur yang bener-bener lurus kayak apa yang diajarin. Lah dari hal tersebut otomatis aku support lah hal itu ya ke suami. Jadi kalau dia udah merasa ragu kayak aku ragu soalnya di sini tokonya kayak gini, jadi oh ya udah aku nurut sama dia kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau aku belajar masak. Tapi karena belajar masak itu karena kepepet ya, mau nggak mau harus bisa masak. Itu perubahan paling drastis. Untungnya suamiku itu juga bisa masak, jadi gantian. Kadang kalau nggak dia, kadang aku. Karena kalau kita masak terus-terusan, kadang kita aja nggak mood untuk makan makanan kita sendiri. Kalian ada yang ngerasain kayak gitu nggak? Kalau masak-masak terus jadinya kayak kita itu nggak mau makan makanan kita pengennya beli gitu kan. Nah itu pasti juga aku alami. Namun bukan berarti aku nggak makan keluar, aku tetap ada waktu untuk makan keluar, tapi nggak sesering di Indonesia yang aku bisa kapan aja di pinggir jalan aku pengen beli, kapan aja aku pengen makan aku go food kayak gitu, pakai e-food gitu, itu nggak bisa. Bahkan kayak sekedar pizza atau apa itu bener-bener suamiku yang milihin, oh coba ini ya, kayaknya restoran ini oke untuk dipilih kayak gitu kan. Ada tempat pizza rame contoh kecil di dekat rumahku, ternyata dia itu hampir semua rasanya itu tentang pakai babi kayak gitu. Jadi meskipun ada pizza yang rasanya ayam, suamiku tuh ada keraguan kayak nanti pasti semua
peralatannya ini pasti campur bareng, jadi ada keraguan dari dia. Kalau dia udah ragu, dia kan lebih tahu orang di sini seperti gimana, jadi aku yang nurut, dia lebih tahu, oh toko ini seperti ini, jadi ya aku ngikut sama dia. Itu sih perubahan kedua, dari yang anak GoFood banget, jadinya aku mulai belajar masak, seperti itu. Namun, aku mau ngasih tahu ke kalian, karena perubahan dari beli makanan, yang sering banget aku beli makanan di luar, terus aku bisa suka banget sama jajan di pinggir jalan, pokoknya aku suka lah hal-hal yang instan atau beli-beli kayak gitu. Aku jadinya ketika berpindah ke Brazil, ke negara Brazil ini, otomatis aku benar-benar cut off semua peracian. Karena nggak ada kan di sini, ada cuma ada tapi berbeda ya, nggak kayak Indonesia yang semuanya aci, cilok, terus apa itu batagor, pentol dan apapun itu kan banyak peracian, seblak itu kan banyak banget di Indonesia itu jajanan-jajanan yang berasal dari aci, dan di sini aku cut off itu semua 6 bulan pertama. Kadang aku pengen banget, terus kemudian tapi kalau pengen kan aku harus bikin, kalau nggak bikin ya nggak makan. Namun karena rasa magerku ini yang terlalu tinggi, akibatnya aku oke, lebih baik nggak makan daripada aku bikin kayak gitu kan. Nah itu membuat satu perubahan positif. Pertama, berat badanku lebih turun. Terus kedua, boba itu kan sulit di sini. Kemudian kopi kekinian itu ada, cuma di mall-mall dan rasanya itu berbeda. Rasanya pokoknya kurang pas sama kopi kekinian yang ada di Indonesia. Menurutku di Indonesia itu udah best banget masalah kopi kekinian. Di sini tuh kayaknya lidahku kurang cocok kayak gitu, sehingga minuman-minuman manis tuh juga ke cut off, jarang. Ada satu perubahan yang terjadi di tubuhku, yaitu rontok. Kita itu wanita itu sering banget kan masalahnya itu rambut rontok. Aku tuh juga punya masalah tentang hal itu, sampai dulu aku pakai vitamin serum rambut yang bagus, bahkan aku press tuh nggak begadang sama sekali, dan aku kira nggak ada tuh juga stres-stres di tempat kerjaku tuh. Bukan tempat kerja yang under pressure bener-bener stres kayak gitu, itu enggak. Tapi kenapa rambut rontokku tuh banyak banget, sampai di lantai itu banyak. Dan ketika aku mulai di Brazil 8 bulan terakhir, aku menyadari rambutku udah nggak rontok lagi, nggak ada tuh jatuh-jatuh di lantai yang banyak. Cuma ketika disisir aja ada, tapi rontok normal, nggak ada lagi tuh rambut-rambut rontok di kasur. Dan dari situ aku mulai memahami ternyata dari perubahan pola makan tersebut, cuma cut off peracian dan sedikit mengkonsumsi minuman-minuman manis, itu juga mengubah gaya hidup. Bukan gaya hidup ya, mengubah sesuatu yang buruk, contohnya rambut rontok, dari kita itu jadi balik oke lagi. Padahal makananku normal, masih normal lah kayak orang Indonesia, gorengan tetap ada, nasi tetap masuk. Nomor 3 adalah tentang view, penerimaan view. Ini agak luas sebenarnya, karena kita terlahir di Indonesia pasti akan dibesarkan dengan view sendiri kan ya. Dan di Brazil juga ada view sendiri. Dan ada beberapa view yang sekarang aku mulai menerima itu ketika aku tinggal di Brazil. Contoh hal aja adalah penerimaan view tentang bentuk respect, bentuk menghormati. Jadi, kalau di Indonesia itu kan kita benar-benar menghormati atau mendahulukan orang yang lebih tua dulu kan, seperti itu. Nah, contoh kecil aja, ketika aku di Brazil, itu kan ada ayah mertua, ibu mertua, terus ada cucu-cucunya kan, ada cucu-cucunya, 4 orang itu. Kemudian suamiku punya 2 adik perempuan, kayak gitu. Ada 2 adik perempuan, ada menantu. Kita lagi makan bareng, makan malam bareng. Kursi itu didahulukan untuk perempuan sama anak-anak. Kemudian ayah mertuaku tuh berdiri sambil minum kopi, karena itu kan lagi kayak bukan makan malam yang serius, kayak cuma menyantap kue atau minum teh. Dari situ aku mau duduk kagok, karena masa mertuaku laki-laki berdiri, aku duduk. Ngerti kan? Dari situ aku mikir, oh silakan, ayah silakan duduk dulu. Ya enggak, kamu aja, kamu duduk. Suamiku juga nyuruh, kamu duduk. Terus aku bilang, loh enggak, ini kan mertuaku, maksudnya dia ayahku kayak gitu. Kan dia itu ayahku kayak gitu kan, jadi aku pengennya dia duduk dulu.
Maksudnya aku ngasih penghormatan dia, terus dia maksa, enggak, kamu yang harus duduk. Terus saudara-saudara perempuannya juga, ibu mertua kan nyuruh aku duduk. Dari situ aku agak canggung pertama-tama, karena ya kalau di tempat kita kan, ya itu penghormatan kita berikan pada orang yang lebih tua. Kalau kita lihat orang tua, mertua, ya harusnya mereka dulu yang duduk, kita sebagai yang muda-muda ya duluan berdiri. Kalau di tempatku seperti itu ya, di Jawa. Nah, itu tentang view pertama yang aku dapat. Kayak, oh ternyata seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tentang ini, bahasa cinta, ungkapan cinta. Mereka itu kalau kita udah menikah, dimanapun tempatnya, di tempat umum atau di depan keluarga, ya mereka nggak apa-apa kalian mengekspresikan cinta. Terus di sini itu kissing lips itu kan biasa ya, kissing lips itu kan hal yang ya umum dilakukan. Waktu awal aku agak kaget, contoh nih, aku pergi ke suatu tempat sama suamiku terus mau ngambil foto dan suamiku ngajak foto untuk kissing lips kayak gitu. Aku agak kaget karena ini kan di tempat umum, tapi ternyata aku lihat di sekeliling ya itu biasa, mereka nggak masalah loh, kan kita udah suami istri. Bahkan waktu ada kita datang ke suatu tempat hiburan, mereka mau ngambil foto kita, mereka bertanya, kalian sudah nikah? Sudah. Mereka minta kita melakukan kissing lips di situ untuk mereka ngambil foto, ngerti nggak? Jadi kayak, oh iya, action seperti ini, kayak ibarat seperti itu hal yang biasa. Atau ketika suami mau pergi, kita stay di situ meskipun ada keluarga, ada siapapun, ya perpisahannya itu bukan cium kening aja. Jadi ya memang kita berpelukan terus kissing lips. Jadi hal itu hal yang biasa ditampakkan di depan orang atau di umum. Waktu pertama mungkin aku agak kagok, tapi ketika di Brazil lama-lama ya hal itu biasa karena lingkungan tuh juga biasa. Nah, ini yang mungkin aku agak waspadai nanti ketika kita visit Indonesia atau kembali ke Indonesia. Mungkin aku harus lebih menjelaskan ke suamiku kalau mungkin di Indonesia tidak seperti ini, kayak gitu kan. Kayak berabe juga kalau di depan umum seperti itu. Itu sih kalau penerimaan view yang sedikit merubah aku, karena itu kan berbeda dari Indonesia dan aku accept itu ketika aku di Brazil kayak gitu. Namun view-view yang masih bagus aku gunain di Indonesia seperti kayak salim gitu, cium tangan, itu tetap aku pakai. Terus aku menghormati untuk mertua, adik ipar aku menghormati memanggil mereka kayak gitu kan. Kan kalau di sini ya manggil nama kayak gitu. Jadi kalau aku sesuatu kultur yang bagus dari Indonesia aku pakai di sini. Menurutku nggak apa-apa sih berbeda, karena memang aku juga berbeda kan di sini. Aku bukan Brazilian, jadi sesuatu yang bagus dari negaraku ya tetap aku pakai di sini. Tapi kalau sesuatu yang mungkin bagus di sini dan bisa aku terapin, ya aku terapin nggak masalah. Selanjutnya, hal yang merubah aku itu adalah tentang nomor 4, menjaga ibadah. Kenapa aku masukkan ini? Sebenarnya aku ragu masukkan ini, tapi ini tuh cukup berpengaruh tentang menjaga ibadah, maintenance ibadah kita. Di sini aku benar-benar merasakan menjadi minoritas itu cukup susah. Cukup susah. Mungkin kalau menjadi suamiku lebih susah dia daripada aku yang cuma jadi ibu rumah tangga di rumah, ya kan? Menjaga ibadah nomor 1 di Indonesia itu kita sering banget dengar azan. Jadi kita tuh kayak nggak perlu lihat waktu, kayak kalau udah azan ya waktunya sholat kayak gitu. Karena di sini kan memang ya nggak ada azan, mau nggak mau. Jadi suamiku tuh suka, karena dia tahu aku biar terbiasa, dia buatin alarm kayak gitu. Jadi setiap sebulan sekali kan kita ngelihat waktu-waktu sholat, kemudian kita pasang alarm dan alarmnya itu azan di rumah. Terus kemudian selain itu aku mulai bikin kayak schedule kayak gitu untuk aku sama suami belajar Quran bareng, kayak ngaji bareng kayak gitu. Bahkan kan aku bawa kayak Iqra sendiri dari rumah. Sebenarnya kalau maintenance agama itu dari diri kita sendiri, karena dari aku sendiri itu juga takut. Sebenarnya bukan aku sih, suamiku takut karena aku terbiasa tumbuh di lingkungan muslim. uh, Dia itu takut kalau aku tinggal di Brazil, aku akan mengikuti gaya
yang ada di Brazil. Intinya seperti itu kalau pandangan suamiku. Jadi karena dia mengungkapkan hal itu, berarti dari aku sendiri juga pengen mensupport itu. Jadi kita tumbuhkan atau menjaga bareng-bareng tentang ibadah ibadah kita, apalagi menjadi minoritas itu susah. Kenapa susahnya? Contoh kecil dari Jumatan, karena jarak masjid sama rumah kita itu sekitar 1 jaman. Itu kan cukup jauh, belum lagi macet kan, itu Jumatan. Dan karena suamiku tuh kerja di pemerintahan, belum tentu hari Jumat itu libur. Dan nggak ada tempat ibadah, cuma tempat ibadah yang terdekat dari rumah kami ya cuma di masjid itu dalam hal ibadah. Jadi agak susah ke maintenance ibadah kita, apalagi kalau di sekeliling kita itu nggak seperti kita. Semuanya itu dari diri kita sendiri, apalagi iman itu naik turun. Nah, itu sih kalau dari aku. Selanjutnya, perubahan yang aku miliki adalah tentang memiliki anak dan juga vasektomi. Tentang memiliki anak, sebenarnya aku agak kaget di lingkungan sekitarku banyak perempuan-perempuan usia 40 tahun, 39, 38 tuh anaknya masih eh 2 tahun, masih 1 tahun, atau 3 tahun, kayak gitu. Itu masih banyak, sehingga itu membuat pemikiranku berubah. Karena aku kemarin tuh sempat galau. Aku sama suami menikah di usia matang. Usia yang mungkin kalau di Indonesia itu udah punya anak satu seharusnya, ya kan? Nah, aku sama suami menikah di usia yang nggak muda, kayak gitu, di usia yang matang. Sehingga kita itu berpikir, kalau kita menunda momongan, kemungkinan kita punya anak tuh dalam usia yang mungkin lebih tua. Jadi, itu yang jadi pertimbangan aku juga. Dari hal tersebut, aku mulai confident atau merubah viewku. Dan aku ngobrolin itu dengan suami, seperti gimana kalau kita semuanya menunda at least tahun, kita kenali diri masing-masing, kayak gitu. Terus, mulai prepare apa yang harus kita siapkan. Intinya, aku ingin eh apa ya, rasa cinta aku yang aku butuhkan dari dia itu terpenuhi dulu. Kalau aku bahagia, kemudian cintaku ini lebih-lebih, kan nanti ketika aku hamil tuh jadi lebih bahagia dan aku mencurahkan cintaku yang banyak ini ke anak, istilahnya seperti itu. Jadi menurut beberapa pertimbangan, terus aku juga melihat contoh wanita di sini, aku mulai mulai enjoy. Dan tentang memiliki anak, sebenarnya hal itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Semua orang tuh memiliki pertimbangan masing-masing atas anak, kehidupan, dan juga perjalanan pernikahan sendiri. Karena yang akan mengalami hal itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Apalagi aku sama suami ya belum pernah mengalami dating yang benar-benar dating yang selayaknya orang berpacaran, dimana kita pergi ke bioskop bareng, sering nonton bareng, datangin pacar setiap minggu, itu kan nggak ada karena kita LDR. Jadi kita pengen punya waktu-waktu seperti itu setelah menikah. Nah, itu salah satu hal yang kita impikan, setidaknya travel tipis-tipis sebelum punya anak. Jadi ada beberapa hal yang pengen kita wujudin berdua, karena kan memang alasan pernikahan itu adalah tentang kita berdua. Kalaupun Allah nanti menitipkan anak yang soleh dan soleha, itu adalah bonus untuk kita dan memang itu yang kita inginkan nanti ketika kita benar-benar siap. Selanjutnya, yang bikin aku agak kaget adalah ini ceritanya, suami aku punya 2 orang adik perempuan dan jaraknya itu cuma setahun-setahun lah mereka. Dan 2 adiknya ini memang sudah berkeluarga dan mereka menikah agak muda sehingga mereka berdua sudah memiliki anak. Kemudian aku sempat bertanya waktu itu karena aku pengen tahu program KB yang mereka mereka lakukan. Oke, suatu waktu suamiku memberitahu bahwa kedua iparnya itu sudah vasektomi. Mereka menurutku masih di usia muda, 30-an, ya kan? Tapi mereka sudah vasektomi. Karena menurut suamiku,
orang sini itu kalau mereka contoh nih, ada satu adik iparnya yang udah memiliki anak itu satu, sama adiknya satu. Oke, cuma satu, punya anak satu. Dan menurut mereka ya udah cukup, anaknya ini aja. Kemudian yang melakukan KB siapa? Suaminya, vasektomi. Gitu deh. Ayahnya vasektomi, dua iparnya pun sudah vasektomi. Yang satu juga udah punya anak dua, menurut mereka udah cukup, ya udah yang laki-laki yang vasektomi. Dan ternyata suamiku bilang hal itu biasa di Brazil, kalau udah cukup anaknya ya yang laki-laki vasektomi. Jadi yang cowok itu kayak mungkin, aku nggak tahu ya, aku cuma kaget aja. Oh jadi udah biasa di sini. Iya, jadi kalau sama kita udah pengen anak dua atau anak satu, ya udah yang laki-laki vasektomi. Seperti itu. Jadi nggak ada pemikiran-pemikiran yang lain. Kayak aku kadang kan mikir, itu kan masih muda. Kita nggak tahu ke depannya. Ini untuk contoh yang lain ya, nggak tahu untuk ke depannya, ya kan? Bisa aja pernikahannya tidak baik-baik saja dan bisa menikah dengan orang lain, tapi si cowok ini udah vasektomi. Ada pemikiran aku seperti itu, tapi hal itu biasa di sini. Jadi ya udah punya anak satu selesai vasektomi. Kayaknya vasektomi itu hal yang biasa di sini. Steril ke laki-laki, jadi bukan ke wanitanya lagi, kecuali wanita KB itu kalau kita masih pengen punya anak kayak gitu, mereka KB nanti lepas KB kayak gitu doang. Tapi kalau memang udah di planning anaknya 1, 2, kalau udah yang cowok yang vasektomi gitu. Dan aku sempat tanya ke suami, oh jadi kamu nggak masalah? Ya nggak masalah kalau udah selesai anaknya 2 atau anaknya 3 atau anaknya 1, terserah nanti rencana, ya udah selesai vasektomi. Segampang itu pemikiran mereka. Nah mungkin kalau di negara kita masih agak susah ya, masih tabu kalau laki-laki yang vasektomi. Kebanyakan yang wanita, bahkan sampai di steril kan, dipotong, bener-bener di steril, yang potong itu yang wanita. Itu sih. Itu aja yang bisa aku sharing tentang 11 bulan ini atau hampir 1 tahun perubahan-perubahan yang aku alami selama aku tinggal di Brazil sebagai seorang Indonesian. Jadi semoga ini bisa memberi gambaran ke kalian. Namun apa yang aku ucapkan di video ini itu belum tentu bisa dijadikan patokan untuk kalian ya, karena bisa jadi pasangan kalian mungkin memiliki pandangan yang berbeda, keluarga pasangan kalian memiliki pandangan yang berbeda, tapi yang aku tahu, yang aku rasakan seperti ini. Oke, demikian video dari aku. Like jika kalian suka, subscribe for support us, dan share untuk berbagi informasi ke yang lain. Segitu dulu. Ciao!